Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali kita memahami rezeki itu adalah harta, uang, kendaraan, emas. Padahal rezeki itu lebih daripada itu. Semua karunia Allah itu adalah rezeki dari Allah. Bisa jadi dia tidak memiliki harta yang banyak, tetapi kebahagiaan, keluarga yang sakinah, sehat walafiat, dan itu adalah rezeki yang amat sangat mahal. Bahkan puncaknya rezeki adalah ketika seseorang diwafatkan dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Karena itu dalam pertengahan bulan Muharram ini kita ingin mencoba membahas tentang hakikat dari rezeki itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an pernah mengungkapkan, ada orang yang mencari rezeki, tapi ada rezeki yang mencari orang. Di mana bedanya? Yaitu yang pertama, orang yang mencari rezeki adalah bentuk keadilan Allah, karena rezeki itu mesti dijemput. Kemudian yang kedua, mungkin dia tidak berdaya, dia sakit atau musibah atau yang lainnya, tetapi rezeki datang kepadanya, dan itulah adalah anugerah Allah yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Di dalam Al-Quran ada beberapa bentuk rezeki. Yang pertama, rezeki jaminan Allah. Semua makhluk yang Allah ciptakan sudah dijamin rezekinya oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Seharusnya hamba Allah yang beriman yakin dengan ayat ini. Kalau yakin dengan ayat ini, dia tidak gelisah, tidak resah tentang rezeki, karena sudah jaminan Allah. Kenapa yang sudah dijamin kita gelisah? Yang belum dijamin Allah itu adalah ketika kita meninggal dalam keadaan baik atau buruk.
Di alam kubur kita mendapatkan raudhah atau hufrah. Kita bisa melewati penjabatan sirat atau tidak, dan seterusnya. Itu yang harus kita gelisahkan. Kenapa banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan Allah. Akhirnya korupsi, menipu, riba, mencuri. Yang penting mendapatkan harta yang banyak. Inilah orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah. Hamba Allah yang beriman yakin dengan ayat ini, bahwa semua binatang yang melata di bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Yang kedua, hasil usaha. Makhluk Allah, hamba Allah yang paling dekat dengan Allah adalah para nabi dan para rasul. Semuanya adalah hamba Allah menjemput rezeki. Tidak dia diam, tidak mengharap turun dari langit. Beberapa contoh misalnya Nabi Adam bertani dalam menjemput rezekinya. Nabi Idris menjahit. Nabi Daud membuat pedang, membuat besi yang menjadi bermanfaat. Nabi Yusuf menjadi ASN mungkin seperti sekarang ini, PNS, karena dia adalah menteri keuangan yang mengurus keuangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedagang. Artinya adalah orang yang dekat dengan Allah saja rezekinya itu dijemput. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum seseorang sehingga dia merubah nasib dirinya sendiri. Karena itu Rasulullah mengatakan talabul halal jihad fi sabilillah. Menjemput rezeki yang halal adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Ketika kita berlelah-lelah dalam menjemput rezeki, pahala, ampunan dosa, dan bagian daripada jihad di jalan Allah. Dengan kita memiliki harta, kita bisa berzakat, berinfak, berkurban, haji, umrah, dan ibadah yang lainnya dengan harta yang kita miliki. Karena itu kita mesti berusaha menjemput rezeki. Kalimatnya menjemput bukan mencari. Karena seringkali kita salah faham. Kalau mencari rezeki belum tentu dapat. Tapi kalau menjemput rezeki, yakin akan mendapatkannya. Kalau kita jemput rezeki itu, tentunya dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja mawas, dan kerja ikhlas. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Semakin hamba Allah itu bersyukur, maka semakin bertambahlah rezeki dari Allah. Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku tambah nikmatku itu. Syukur lagi, tambah lagi. Syukur lagi, tambah lagi. Orang yang kufur terhadap nikmatku, azabku amat pedih. Sebuah kisah menarik di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada yang curhat masalah rezeki, orang yang susah. Curhat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Hai Nabi Allah Musa, hidup saya susah melarat. Bagaimana caranya supaya saya mudah mendapatkan rezeki menjadi orang yang kaya raya? Nabi Allah Musa menjawab dengan jawaban yang ringkas. Bersyukurlah kepada Allah. Allah akan memberikan kamu kekayaan, bertambah rezeki yang Allah kasih. Orang itu, jawaban dari Nabi Musa tidak puas bahkan marah-marah. Bagaimana saya bersyukur kepada Allah, hai Nabi Allah Musa? Hidup saya susah melarat. Ada-ada aja jawabanmu. Pulang ngambek tidak puas dengan jawaban Nabi Allah Musa. Kemudian ada orang kaya yang curhat kepada Nabi Allah Musa. Hai Nabi Allah Musa, hidup saya melimpah harta.
Saya pun kadang kebingungan begitu Allah karuniakan harta yang berlimpah. Apapun saya inginkan sangat mudah. Rasa-rasanya saya bosan juga jadi orang kaya. Kapan-kapan atau sekali-kali saya ingin merasakan menjadi orang miskin melarat. Nabi Allah Musa tersenyum lalu menjawab, ingkari nikmat Allah, kamu pasti jadi orang miskin akan melarat. Hai Nabi Allah Musa, dia marah tapi bagus marahnya. Bagaimana saya mengingkari nikmat Allah? Bagaimana saya menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah? Allah begitu banyak memberikan rezeki kepada saya. Bahkan nikmat-nikmat Allah itu tidak terhitung. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, bisa makan, bisa minum, ada lidah, ada gigi. Nikmat di dalam diri kita, dalam diri saya ada jantung, ginjal, paru-paru, usus, kemaluan, tangan, kaki, sel-sel seluruh tubuh ini. Begitu banyak nikmatnya. Rasanya sulit kalau saya mengingkari nikmat Allah. Singkat cerita apa yang terjadi? Orang miskin tadi tambah miskin, tambah melarat karena tidak pernah bersyukur kepada Allah. Orang kaya tadi semakin hari bertambah hartanya, bertambah rezekinya karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, rezeki karena sedekah. Semakin banyak sedekah kita, maka semakin banyak rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah sabdanya, intala rizqa bis sadaqah, cari rezeki dengan bersedekah. Kalau kamu takut miskin, takut melarat, bersedekahlah. Bulan Muharram, 10 Muharram ada tradisi masyarakat kita, tanda kutip lebaran yatim. Ini bagian daripada tradisi menanamkan kesadaran bagi kita untuk memperhatikan anak yatim. Tidak sembarangan Rasulullah sampai mengucapkan kalimat yang luar biasa dalam sabdanya. Riwayat Imam Bukhari, ana wa kafil yatim hakaza fi hatain. Saya bersama orang yang memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim. Bersama saya, kata Rasulullah, bersama saya di surga seperti dua jari, jari tengah dan jari telunjuk. Saking dekatnya seorang yang sayang dengan anak yatim, cinta dengan anak yatim, dia santuni, dia pelihara. Maka Rasulullah SAW bersamanya orang yang seperti ini. Bukan hanya rezekinya bertambah, tapi mendapatkan jaminan Rasulullah surga, dan surganya pun dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah luar biasanya sedekah, infak. Setiap pagi malaikat mencari hamba Allah yang bersedekah, lalu mendoakannya, ya Allah ganti rezekinya, tambahkan rezekinya. Bahkan dengan sedekah itu penolak bala, penolak musibah, penolak bencana, baik pada diri, keluarga, dan sekitar kita. Kemudian yang berikutnya, rezeki karena istighfar. Semakin banyak istighfar, maka semakin banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Surah Nuh ayat 10, 11 dan 12 Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghafara yursil alaihim midra wa yumdid bi amwal wa banin. Beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah akan berikan musim yang teratur dan Allah akan banyakkan harta. Istighfar, man lazima istighfaran. Dalam hadis Rasulullah SAW mengungkapkan, bersabda, barang siapa orang yang melazimkan istighfar, punya masalah Allah berikan solusi, punya kesulitan Allah berikan kemudahan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, rezeki karena menikah. Nikah adalah yughnihumullahu min fadli. Karena kita melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, lalu kita menikah, maka dengan menikah itulah Allah memberikan karunia-Nya. Bahkan sebuah ungkapan ulama, menikah adalah babur rizki, pintu rezeki. Kemudian rezeki karena anak. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Seringkali ada ungkapan yang keyakinan kita yang kurang. Beda dengan orang-orang tua-tua kita dulu. Banyak anak, banyak rezeki. Keyakinan yang kuat itulah
Husnuzon kepada Allah itulah yang membuat anaknya banyak, tetapi rezekinya semakin bertambah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran firman-Nya, nahnu narzuqu wa iyyakum, kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada anak keturunanmu. Kemudian yang terakhir, rezeki karena bertakwa dan tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar masalah hidupnya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita. Begitu pentingnya kita selalu menjemput rezeki, memahami rezeki, hakikat dari rezeki. Karena rezeki pada hakikatnya adalah semua karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.